Ya, langsung ke Bang Deddy. Bang, tadi kalau disebutkan ya Pak Ganjar ini kan sudah banyak diminati. Tapi sebenarnya kalau Pak Ganjar mendatangi acara parpol, kemudian juga acara PAN, ini sebenarnya harus izin PDIP atau gimana mekanismenya? Kalau itu dalam konteks menjalankan tugas beliau sebagai seorang gubernur, ya, apalagi itu acaranya di Provinsi Jawa Tengah, saya kira tidak perlu gitu ya. Dan dalam acara apapun yang beliau datangin, sepanjang itu tidak terkait dengan urusan kontestasi pilpres, saya kira tidak perlu beliau harus meminta izin gitu ya. Tetapi kan memang seluruh kepala daerah Indonesia kan memang diperintahkan oleh Ibu Megawati, Ketua Umum kami, untuk konsentrasi pada 3 hal. Pertama, penanganan COVID, yang kedua terkait pangan, dan yang ketiga kondisi ekonomi. Nah, itu yang disampaikan beliau untuk fokus bekerja hingga tiba waktunya nanti kemudian partai melakukan proses-proses terkait dengan kontestasi pilpres gitu. Oke. Jadi jawaban saya kira jelas Mbak ya, bahwa tidak harus sepanjang itu menjalankan tugasnya dan tidak terkait dengan urusan atau manuver politik kontestasi pilpres gitu. Oke, langsung ke Bang Yoga. Ini kan tadi boleh asal tidak ada hubungannya dengan kontestasi politik. Tapi sejauh ini langkah-langkah apa saja sih yang sudah mungkin dilakukan oleh PAN atau mungkin dari beberapa partai dari KIB juga untuk dalam rangka meminang Pak Ganjar ini? Ada manuver atau hal-hal yang sudah dilakukan? Tidak ada manuver karena setiap saat kan seluruh ketua umum dan elit-elit nasional kan selalu komunikasi gitu. Jadi kayak manuver-manuver itu tidak ada, hanya membangun silaturahmi saja, membangun komunikasi dalam rangka untuk memperbanyak persepsi, memperbanyak titik temu dalam rangka untuk bangsa dan negara. Yang kedua, di KIB juga tetap terus melakukan konsolidasi, utamanya adalah para ketua umum ini agar mampu bisa tetap solid, tetap satu, padu dalam kerangka untuk membangun kekuatan. Jadi KIB ini bersatu untuk sama-sama saling menguatkan. Untuk prosesnya, nanti pasangan calon siapa yang akan diusung, ini kan juga masih lama. Tanggal 13 September 2023. Ini masih tahun 2022, jadi masih lama, proses dinamika sosial politik masih berkembang dan kita akan menunggu proses selanjutnya sesuai dengan keputusan dari KIB. Prosesnya masih terus berkembang, tapi kalau kita lihat nih Mbak Wiwi, apakah Ganjar Erik ini potensial hanya diusung oleh kendaraan politik dari KIB saja atau sebenarnya bisa terbuka juga diusung oleh PDIP atau mungkin dari partai lain? Ya, jadi menurut saya ada lesson learn ya, pembelajaran yang bagus ya. Yang lalu itu kan juga Mas Ganjar diusung oleh Nasdem. Tapi Nasdem sangat hati-hati karena kalau mencermati atau memahami apa yang disampaikan Pak Deddy tadi itu jelas sekali. Bahwa fatsun di internal PDI Perjuangan itu harus mengikuti gitu ya tata aturan gitu ya yang sudah diterapkan. Artinya apa? Ini ya pelajaran untuk Indonesia sebetulnya. Kalau kadernya memang tentunya banyak gitu ya, pastinya harusnya ada konvensi sehingga di internal partai itu tidak terjadi silang sengkarut kompetisi kontestasi yang ketika kontestasikan keluar itu jadi macet gitu. Nah di internal itu harus selesai dulu gitu. Nah PAN ataupun Nasdem yang lalu kan sudah menjalankan, kalau Nasdem terus meninggalkan. Jadi karena memang sudah dijawab oleh Mas Ganjar, saya adalah kadernya PDI Perjuangan gitu. Sehingga tidak mungkin dicalonkan oleh Nasdem kan gitu. Membacanya seperti itu publik. Lah saat ini dicalonkan oleh PAN gitu ya. Meskipun belum definitif, memang mungkin idealnya kalau Pak Deddy tadi itu mau agak straight to the point gitu. Ini kan kadernya PDI Perjuangan. Ya janganlah disentuh-sentuh partai lain gitu ya. Artinya prosesnya itu ya, prosesnya masih panjang dan kita tentunya juga akan melihat bagaimana kemudian dinamika ke depannya. Tapi terima kasih sekali lagi Ibu Siti Zuhro. Tapi satu hal Mbak, saya ingin menyampaikan, tentu PDI Perjuangan juga ada keberatan tersendiri dengan bahasa Pak Jokowi yang menyampaikan
rambut putih itu. Jadi ya mungkin tidak perlu lagi lah diulang lagi seperti itu. Oke, baik. Kita akan lihat bagaimana perkembangan ke depannya. Terima kasih Bang Deddy, terima kasih Bu Wiwi dan juga Bang Viva Yoga sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat-sehat selalu.